Perkenalkan, saya Rita dari Universitas Terbuka Tarakan. Di sini saya akan membahas tentang dampak kekerasan pada anak, yaitu di mana kekerasan itu sering terjadi. Bahkan salah satunya kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual ini adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual dipisahkan dari kekerasan fisik dan psikologis karena dampaknya yang sangat serius pada anak. Anak dengan kekerasan seksual biasanya juga mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis pada saat bersamaan. Faktor resiko yang terjadi atau yang dialami yaitu seluruh kekerasan yang dialami oleh anak tidak pernah disebabkan oleh anak tersebut. Penyebab dari sebuah kekerasan yang dialami oleh anak terdiri dari banyak sekali faktor, dan sulit untuk menentukan satu faktor utama yang menyebabkan kekerasan pada anak tersebut. Pada bagian ini kita akan mencoba memahami berbagai hal yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan pada anak tersebut. Hal-hal berikut tidak dapat dilihat sebagai penyebab tunggal. Yang pertama, faktor risiko dari korban. Korban dengan usia di bawah 4 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan anak dengan usia yang lebih tua. Anak yang berusia 4 tahun memiliki berbagai keterbatasan pada seluruh aspek perkembangannya, sehingga sulit bagi mereka untuk melawan atau melarikan diri ketika kekerasan terjadi. Kekuatan fisik anak berusia di bawah 4 tahun yang belum mampu melawan anak yang lebih besar atau orang dewasa yang melakukan kekerasan pada mereka. Mereka juga tidak mampu untuk berlari lebih cepat dibandingkan dengan pelaku kekerasan. Serta perkembangan kognitif anak belum mampu mengelola informasi yang kompleks, sehingga seringkali mereka dibohongi dengan diberikan janji-janji, ya, seperti permen dan uang. Mereka tidak berpikir kekerasan seksual yang terjadi pada mereka, tetapi mereka memusatkan perhatian pada barang yang dijanjikan kepada mereka. Kemampuan mereka akan mengekspresikan emosi dengan lebih, ya, konkret pada orang dewasa juga belum berkembang dengan sempurna, sehingga mereka seringkali tidak mampu menyampaikan kekerasan yang mereka terima kepada orang dewasa, ya. Jadi ini salah satu kekerasan seksual, ya, yang terjadi pada anak, dan bukan hanya untuk bahkan itu anak normal atau yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini juga ada anak dengan kebutuhan khusus memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak normal. Mereka yang memiliki intellectual disability dan ID memiliki resiko yang paling besar. Pelaku seringkali menganggap mereka sebagai seorang yang tidak akan paham apakah yang dialaminya berakibat buruk atau tidak, sehingga pelaku
akan merasa aman ya. Setelah melakukan itu pelaku tidak tahu apa yang dirasakan korban dan yang berakibat buruk atau tidak ya, sehingga pelaku akan merasa aman saja. Oke. Lalu anak dengan EID juga mengalami kesulitan untuk menyampaikan sesuatu yang ia rasakan kepada orang lain. Anak dengan taraf kecerdasan yang rendah akan memiliki berbagai kesulitan, dan salah satunya adalah keterbatasan bahasa. Ya. Baik, itu tadi tentang pembahasan atau penjelasan tentang anak yang mengalami kekerasan seksual, ya. Lalu di sini saya akan membahaskan tentang penanganan kekerasan seksual yang dialami anak tersebut. Ya, ini ada penanganannya. Yang pertama yaitu penanganan kekerasan pada anak. Ya, bisa dengan penanganan hukum, ya, dengan penanganan hukum, karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia di nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu PKDRT, memusatkan perhatian pada pengertian mengenai kekerasan dan hak korban kekerasan seksual, termasuk di dalamnya anak. Deskripsi detail tentang perlindungan dan pelayanan yang layak diterima oleh anak dijelaskan dengan lebih detail pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 1 Tahun 2010. Serta selain dengan penanganan hukum, ada juga bisa dengan penanganan medis, yaitu di sini penanganan medis tersebut dengan dokter yang khusus, dengan penanganan anak dengan akibat kekerasan, ya. Di sini ada penanganan dengan tenaga medis yang khusus untuk menangani kekerasan tersebut, ya. Dan juga di sini ada penanganan psikologis selain medis dan penanganan hukum. Di sini juga ada penanganan psikologis, yaitu untuk memahami anak, ya, ke psikologis, membawa anak ke psikologis yang dapat menangani mental pada anak, serta terapi, ya, untuk membawa anak ke psikologis tersebut untuk mengetahui mental anak. Bahkan bisa juga diadakan terapi untuk mengembalikan rasanya, percayanya anak, ya, dan juga pemikirannya. Oke. Dan sekian ini tentang dampak kekerasan pada anak, yaitu kekerasan seksual, serta faktor dan juga penanganannya bagi anak. Sekian dari saya, terima kasih.